Oke, kasus berikutnya ini masalah elastisitas susunan pegas nih. Jadi kasus soalnya tuh seperti ini. Ada dua pegas dengan konstanta pegas K1 dan K2 dihubungkan secara seri. Ya, kemudian kejadiannya gini. Pegas yang pertama yang konstanta penggantinya K1 ini dia dipotong menjadi dua bagian yang sama persis, ya, sama besar, sama persis. Nah, kemudian kedua bagian tersebut dihubungkan secara paralel. Nah, setelah dihubungkan secara paralel, si sistem tersebut yang kedua pegas ini yang secara paralel ini dihubungkan lagi seri dengan pegas yang kedua. Nah, yang konstanta penggantinya K2. Yang jadi pertanyaan adalah kita diminta menghitung perbandingan antara konstanta pegas seri yang tadi yang mula-mula nih sebelum yang K1-nya dipotong menjadi dua bagian yang awal nih. Tadi kan awal ada dua pegas. Dengan konstanta pegas K1 dan K2 dihubungkan secara seri, nanti kalian carikan konstanta penggantinya di sini. Ya. Jadi perbandingan antara konstanta pegas seri yang awal dengan konstanta pegas gabungan. Yang konstanta pegas gabungan itu saat yang pegas K1-nya dipotong menjadi dua bagian, kemudian dihubungkan secara paralel, nah kemudian dihubungkan lagi seri dengan pegas kedua. Nah, kita carikan juga konstanta pegas penggantinya. Kemudian kita perbandingkan antara konstanta pegas yang seri yang mula-mula dengan konstanta pegas gabungan. Ya, setelah pegas pertama dipotong menjadi dua bagian yang sama, kemudian diserikan, maksudnya kedua bagiannya disusun paralel, kemudian diserikan dengan pegas yang kedua. Oke, jadi gini cara kerjanya ya. Pertama-tama dulu nih. Tadi kan ada dua pegas ya. Dengan konstanta pegas K1 dan K2 dihubungkan seri ya. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih. Nah, ini ada dua pegas nih ya. Yang pertama konstanta pegasnya K1. Nah, kemudian dihubungkan seri dengan pegas yang satunya lagi. Nah, ini susunan pegas secara seri ya. Nah, yang satunya lagi, pegas yang satunya lagi, konstanta pegasnya adalah K2. Ya, jadi yang satu K1, yang satu K2. Nah, di sini kalian carikan dulu konstanta penggantinya. Jadi, konstanta pengganti itu ibaratnya kalau kedua pegas ini dijadikan atau seolah-olah dijadikan satu pegas, nah kita akan hitung konstanta pegasnya itu berapa. Nah, kita pernah belajar nih materi kelas 11 ya, elastisitas ini babnya. Untuk mencarikan konstanta pengganti ya dari dua pegas yang tersusun secara seri, nanti dirumuskannya dengan 1 per Kp ya. Kp ini konstanta pengganti ya. P di sini dari kata pengganti. 1 per Kp1 aja. Kenapa Kp1? Karena nanti kan kita akan mencarikan konstanta pengganti yang lain ya. Yang tadi yang setelah pegas pertama dipotong itu kan. Ya, kemudian disusun paralel dan dihubungkan seri dengan pegas kedua. Nanti kita akan carikan juga konstanta penggantinya. Nah, nanti yang itu konstanta pengganti yang kedua aja. Jadi yang ini 1 per Kp1 nantinya sama dengan 1 per konstanta pegas yang pertama yang K1 ini ditambahnya dengan 1 per konstanta pegas yang kedua. Nah, ini cara menghitung konstanta pengganti ya. Konstanta pengganti dari susunan pegas yang tersusun secara seri. Nah, ini cara menghitungnya. Ya, sehingga kelanjutannya jadi 1 per Kp1 ya. Nantinya sama dengan yang ruas kanan ini kita samain penyebut. Ini kita kaliin aja K1 sama K2-nya. Jadi K1 K2. Pembilangnya gampang. Tinggal kali silang biasa aja. 1 kali K2 tentunya ini K2. Nanti ditambahnya dengan 1 kali K1 ini adalah K1. Nah, kemudian yang ini kita balikin. 1 per Kp1 ini jadi Kp1 per 1. Ya, setelah dibalikin atau Kp1 aja. Nah, nanti yang ruas kanan juga kita balikin. Ini jadi K1 kali K2. Nah, pernya K2 tambah K1 atau K1 tambah K2. Nah, ini kita berhasil menemukan nih konstanta pengganti yang pertama ya saat kedua pegas ini tersusun secara seri. Nah, ini konstanta penggantinya. K1 K2 per K1 tambah K2. Oke, ini kita simpan dulu.
Nah, kemudian ke kasus berikutnya dikatakan pegas yang pertama yang si K1 ini, ya coba kita ilustrasikan lagi. Nah, ini pegas yang pertama yang konstanta penggantinya K1. Ini dikatakan dipotong menjadi dua bagian yang sama persis. Nah, ini kita potong. Ya, kita potong menjadi dua bagian yang sama persis sehingga nanti ya katakanlah ini masing-masing potongannya ya. Ini setelah dipotong menjadi dua bagian yang sama persis. Nah, nanti masing-masing potongan ini ya, dari yang pegas pertama ini akan menghasilkan konstanta pegas yang baru. Ya, jadi konstanta pegas dari masing-masing potongannya udah nggak yang K1 lagi, beda. Karena kan ini udah dipotong. Nah, cuman ini bisa dipastikan nantinya konstanta pegas dari masing-masing potongan ini dipastikan sama. Kenapa? Karena tadi yang pegas pertama ini ya, itu dipotongnya menjadi dua bagian yang sama persis. Artinya ini identik ya masing-masing potongan ini. Sehingga konstanta pegasnya ini dipastikan sama. Kita kasih nama aja ya, konstanta pegas masing-masing potongan ini bolehlah kita kasih namanya masing-masing K aksen aja. Ya sama ini pasti K aksen juga. Nah, kemudian kejadiannya tuh begini. Si masing-masing potongan ini kemudian dihubungkan secara paralel. Nah, ini kalau dihubungkan paralel tuh kayak begini nih. Nah, ini ya ilustrasinya ya. Jadi masing-masing potongan ini kita akan hubungkan secara paralel. Kita gambar lagi. Nah, ini dua pegas yang terhubung secara paralel. Nah, ini kita gambarnya seperti ini. Ya, dengan masing-masing konstantanya K aksen dan K aksen. Bisa ya dipahami. Nah, kemudian sistem tersebut yang ini, yang udah terhubung secara paralel tadi, masing-masing potongannya, itu dihubungkan seri lagi dengan pegas kedua. Nah, ini. Jadi nanti ini ditarik lagi ke sini. Nah, ini ada pegas lagi. Ini terhubung seri artinya. Dengan pegas dengan yang ini, konstanta pegasnya yang K2 ini. Nah, jadi susunannya jadi seperti ini. Ya, tadi yang masing-masing potongan ini tersusun secara paralel ya, konstanta pegasnya K aksen dan K aksen, kemudian dihubungkan seri dengan pegas yang kedua dengan konstantanya ya yang K2 ini. Nah, di sini nantinya kalian carikan juga konstanta pengganti untuk susunan pegas yang seperti ini. Kita carikan, nah nanti kasih namanya konstanta penggantinya boleh. Kita kasih nama KP2 aja di sini. Ya, atau konstanta pengganti yang kedua. Nah, cara kerjanya untuk mencari konstanta pengganti yang susunan pegas seperti ini, pertama-tama nah yang ini, yang tersusun secara paralel terlebih dahulu nih. Kita carikan juga ini konstanta penggantinya yang tersusun secara paralel. Nah, kita pernah belajar ya, untuk dua pegas yang tersusun secara paralel, nanti konstanta penggantinya kita tinggal tambahin aja. Tambahin aja. Jadi nanti susunan pegasnya jadi gini. Ini yang dua pegas yang tersusun secara paralel, nanti kita jadikan satu pegas. Nah nanti konstantanya itu jumlah dari konstanta kedua pegas ini yang tersusun secara paralel. Jadi kalau K aksen ditambah K aksen, ini menjadi 2K aksen. Bisa ya dipahami? Nah, kemudian seri sama yang K2. Nah, ini. Ya, ini ada yang K2 seri. Nah, sehingga ini jadi seolah-olah ada dua pegas yang tersusun secara seri. Nah, nantinya mencarikan KP2 ya kita bisa pakai rumus yang 1 per KP. Di sini kalau seri ya 1 per KP ya. 1 per KP2 sama dengan 1 per, nah konstanta pengganti pegas yang 1, yang 2K aksen ya. Kemudian kalian tambahkan dengan 1 per, nah konstanta pegas pengganti yang satunya lagi, yang K2 ini. Nah, ini cara menghitung yang KP2-nya. Cuman permasalahannya nih, kelihatannya yang K aksen ini kita harus nyatakan dalam K1 nih. Ini kan masih dinyatakan dalam K aksen, ini harus kita nyatakan dalam K1. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke pilihan jawaban, kalian bisa lihat ya, ini semua pilihan dinyatakan dalam K1 dan K2. Jadi kelihatannya kita harus carikan hubungan antara K aksen ini
Ini adalah konstanta pegas setelah yang pegas K1 dipotong nih menjadi dua bagian yang sama persis. Nah, kita akan carikan hubungan antara K aksen dan K1. Nah, cara mencari hubungannya tuh kayak gini. Ini gampang. Ini logika berpikirnya gini. Andai kata nih, si pegas ini yang tadi kita udah potong menjadi dua bagian yang sama persis nih. Andai kata kita sambungin lagi. Nah, kita sambungin lagi seperti ini ya. Sambungin lagi ke posisi semula. Ya, nah ini kalau kita lihat sambungan ini jadi membentuk sebuah susunan pegas yang tersusun secara seri ya. Ini kan seri seperti ini. Nah, sehingga untuk mencarikan konstanta pegas penggantinya untuk dua pegas yang tersusun secara seri ya, setelah ini kita sambungin lagi. Nah, ini rumusnya seperti ini. 1 per Kp aja ini. Sama dengan 1 per K aksen. Ingat ya, ini kalau tersusun seri, ya ini cara hitungnya seperti ini. Mencari konstanta penggantinya. Tambah 1 per K aksen lagi. Nah, cuman konstanta pengganti yang di sini kan ya pasti sama dengan yang K1 ini kan. Ini kan tadi pegasnya kita gabungin lagi. Jadi ini seolah-olah balik lagi menjadi pegas yang awal ini nih, yang sebelum dipotong. Ya, karena tadi masing-masing potongannya kita sambungin lagi. Nah, sehingga konstanta pengganti di sini ya konstanta pegas yang semula ini yang K1 dong. Sehingga ini bisa kita tuliskannya 1 per K1. Nah, sama dengannya ini kita tambahin. Ini penyebut udah sama ya. Kita tulis ulang. K aksen penyebutnya. Pembilang tambahin aja. Ini jadi 2. Kemudian kita kali silang. Sehingga K aksen itu setara dengan 2K1. Nah ini adalah hubungan. Hubungan antara K aksen dan K1. Sehingga K aksen yang di sini nih. Ini nantinya kalian bisa ubah menjadi 2K1. Sehingga 1 per Kp2-nya ya kalau kita terusin. Ini sama dengannya 1 per 2 dikali K aksen. Nah, K aksennya itu yang 2K1 ini kan. Jadi 2 dikali 2K1. Ya, ditambah 1 per K2. Nah, kelanjutannya ini jadi 1 per Kp2. Nah, ini sama dengannya 1 per, ini kaliin 4K1 ditambah 1 per K2. Ya, yang kita lakukan, kelanjutannya ini 1 per Kp2-nya kita tulis ulang. Ya, ini samain penyebut. Ya, ini tinggal kita kaliin 4K1 kali K2 kan. Nah, nanti pembilangnya kali silang seperti biasa ya. 1 kali K2 ini tentunya K2, nanti ditambahnya 1 kali 4K1 ya. 4K1. Sehingga kita bisa menentukan di sini Kp2-nya ya. Ini dibalikin nih. 1 per Kp2, kalau kita mau cari Kp2 ya ini balikin aja ya. Kp2 per 1, nanti per 1-nya kita hilangkan. Nah, jadi Kp2-nya sama dengan nanti yang luas kanan ini kita balikin juga. Jadi 4K1K2. Nah, pernya ya ini. K2 ditambah 4K1. Ya, dibalikin aja ini. Ya, ruas kiri dibalikin, ruas kanan juga dibalikin. Dapat Kp2-nya di sini. Ya, tadi Kp1 udah dapat di awal ya. Kp1 itu yang ini. K1K2 per K1 tambah K2. Nah, yang ini Kp2-nya. Ya, setelah si pegas pertama dipotong menjadi dua bagian yang sama, ya, kemudian kedua bagian ini diparalelkan, kemudian diserikan dengan K2. Nah, Kp2-nya kita dapat ini. 4K1K2 per K2 tambah 4K1. Sehingga perbandingan nih antara konstanta pegas seri, yaitu yang Kp1, dengan konstanta pegas gabungan yang Kp2, ya udah kita perbandingkan aja. Ya, jadi di sini yang ditanya Kp1, kita tulis ini ya, per Kp2. Ini yang jadi pertanyaan. Paham ya? Kp1 yang ini, K1 ya, K1K2 per K1 tambah K2 ya, kita tulis ulang. Nah, pernya ini 4K1K2 ya, kita tulis di bawahnya 4K1K2. Ada per lagi nih, pernya K2 ya, kemudian ditambah 4K1. Yang terjadi nanti yang K1K2 ini yang masing-masing di pembilang ya, ini bisa kita coret. Ya, sehingga nanti Kp1 per Kp2-nya ya, Kp1 per Kp2-nya yang ini jadi 1 per K1 tambah K2 ya.
1 per K1 tambah K2 kita tuliskan di sini aja. 1 per K1 tambah K2. Nah, kemudian ini ada per lagi ya. Per di sini tuh artinya dibagi. Ini bisa kita ubah jadi kali. Nah, dikalinya nanti pecahan yang bawahnya ini kita balikin. Ini menjadi K2 ya. Nah, ini yang penyebut jadi ke pembilang. K2 ditambah 4K1. Pernya di sini ada per 4 nih. Nah, per 4 sehingga dapat nih perbandingan antara KP1 dan KP2. Nah, sama dengannya ini pembilang sama pembilang kaliin. K2 ditambah 4K1. Pernya ini yang K1 tambah K2 kali 4. Boleh kita tuliskan jadi 4 dikali kurung K1 ditambah K2. Selesai. Ini harusnya ada nih di pilihan K2 per 4, K1 per 4, K2 tambah K1 ada nih. Ini pilihannya kalau kita lihat, ini yang cocok yang B nih. Bisa ya dipahami cara kerjanya. Ya, ini logika berpikirnya tadi gimana ya mencarikan konstanta pegas semula. Ingat yang tersusun secara seri, ya ini cara hitung konstanta penggantinya seperti ini. Ya, kemudian tadi yang pegas pertamanya dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, kemudian tersusun secara paralel ya, masing-masing potongannya disusun seri juga dengan yang K2. Ya, nanti konstanta penggantinya nah seperti ini. Kemudian hubungan tadi ya, mencarikan kalau K aksen mau dinyatakan dalam dalam K1 nih tadi ya. Itu cara kerjanya yang masing-masing potongannya kita sambungin lagi aja. Waktu disambungin itu jadi seolah-olah pegasnya tersusun secara seri. Sehingga kita bisa hitung konstanta penggantinya 1 per KP. Nah, nanti KP di sini tuh ya sama dengan yang K1 ini nih. Yang sebelum dipotong ini kan tadi kita gabungin lagi. Ini balik lagi jadi ke pegas yang sebelum dipotong. Sehingga KP-nya ya sama dengan K1-nya. Nah, itu ya cara kerjanya, logika berpikirnya sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya. Oke, sip.